Halo sobat pendengar, kembali lagi di Creative Talk Podcast. Gimana nih kabar sobat pendengar sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oke. Jadi di Creative Talk episode 3 kali ini tentunya kita akan membahas topik nih yang gak kalah menarik dari Creative Talk yang episode 1, episode 2 dan episode sebelumnya ya. Tentunya di sini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh bintang tamu yang spesial kali ini, yaitu Kak Laras. Halo Kak Laras. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Kak Laras? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini namanya nih bagus nih, Laras Sang Dyah Pitaloka. Laras sang perempuan cantik nih, betul ya Kak ya? Insya Allah gitu ya artinya. Gitu, kesibukannya apa nih Kak? Artinya nada ya. Oh nada? Kuliah sih. Oh kuliah. Iya, kalau di bahasa Jawa itu Laras itu artinya nada. Oh iya sih, Laras gitu ya. Iya. Kesibukannya kuliah. Kuliah di mana nih Kak kalau boleh tahu? Aku mahasiswa aktif UNESA semester 7. Semester 7. Wah, mau skripsi dong ini nih. Alhamdulillah, sudah judulnya di ACC. Alhamdulillah. Mohon doanya semua. Ya, mohon doanya ya sobat pendengar semua, semoga Kak Laras ini skripsinya nanti dilancarkan gitu. Amin. Kak Laras kuliah di jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, prodinya pendidikan. Oh, pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu ya? Iya. Oh, berarti sesuai nih ya sama apa yang akan kita angkat nih topik kali ini. Ini mungkin sobat pendengar belum tahu nih Kak Laras ini siapa sih. Jadi bagi yang belum tahu nih, Kak Laras itu salah satu autor ya Kak ya. Autor di Wattpad namanya @larasang. Ini dengan 5 karyanya yang sudah dibaca lebih dari 100.000 pembaca. Ini nilai angka yang banyak banget nih, 100.000 lebih loh. Expect gak Kak dibaca sekian banyak orang itu karyanya? Enggak sih, soalnya waktu kali pertama kita nulis ya, waktu pertama saya nulis itu dapat 1.000 pembaca aja udah rasanya seneng banget. Ternyata sampai sini udah alhamdulillah nyampe 100.000 lebih gitu. Wih, itu hebat tuh Kak. Pertama kali dulu itu langsung 1.000 gitu? Enggak sih, butuh beberapa bulan baru 1.000 gitu. Tapi hitungannya itu udah bagus sih Kak, 1.000 pembaca loh. Ini Kak Laras nih menulis itu sekedar hobi aja atau emang dari dulu emang punya cita-cita jadi penulis gitu? Kalau dulu itu sebenarnya hobi ya. Jadi waktu kecil itu suka punya imajinasi gitu loh. Terus kalau nggak aku keluarin dalam bentuk tulisan itu, muter aja di pikiran tuh nggak enak. Terus akhirnya pelampiasannya ya nulis aja gitu. Oh gitu ya, berarti berawal dari hobi nih. Iya, hobi sih. Berarti penulis itu bukan cita-citanya gitu? Bukan kayaknya, tapi kalau misalnya dikasih profesi sebagai penulis ya alhamdulillah mau juga gitu. Kan juga pengen ya bukunya diterbitin. Oh iya, itu kan banyak ya kayak apa itu kayak buku-buku itu diambil dari Wattpad gitu. Iya, banyak. Banyak banget ya. Berarti Kak Laras nih pengen gitu ya karyanya tuh diangkat gitu jadi buku atau mungkin film gitu kan ada tuh. Film diangkat dari Wattpad. Nah, iya. Gitu. Pengen banget itu pasti. Itu pasti wow gitu Kak kalau misal kesampaian gitu. Semoga ya Kak ya. Amin. Tadi kan Kak Laras bilang nih dari kecil itu suka gitu punya pikiran-pikiran terus disalurkan lewat tulisan gitu. Pertama kali menulis itu kapan Kak? Menulis fiksi gitu? Kali pertama aku nulis fiksi itu kelas 6 SD. Jadi pada saat itu aku nulisnya itu bukan di buku ya, tapi di kertas folio itu yang besar itu, kertas folio bergaris. Iya. Aku nulis di situ sampai berlembar-lembar. Oh saya kirain ditaruh diary gitu. Kan biasanya dulu kan kita kan musim-musimnya anak diary kecil gitu ya suka. Iya.
apalagi cewek gitu kan, pasti punya diary gitu. Iya. Apa itu? Enggak sih. Sampai Kalau sekarang diary dulu juga, diary kenapa Kak? ya dulu pernah kayak diary tapi ya cuma tulisan pendek-pendek aja. Kalau fiksinya itu pertama kali nulis kelas 6 di kertas folio bergaris gitu. Gitu ya. Pernah ikut lomba-lomba gitu Iya. nggak Kak? Lomba menulis gitu? Lupa kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah aku ikut lomba nulis ya. Ya, walaupun nggak ikut lomba tapi karyanya di Wattpad udah dibaca banyak orang, itu sebuah prestasi sih kalau menurutku. Alhamdulillah. 100 ribu lebih gitu. Ikut komunitas gitu nggak Kak? Iya. Komunitas menulis gitu? Enggak, aku independen. Wih keren, sendiri gitu ya. Iya, sendiri aja. Keren tuh. Kalau Kakak nulis gitu ya, dari pikiran-pikiran kayak gitu, inspirasinya tuh dari mana sih Kak menulis itu? Inspirasinya Kakak menulis itu biasanya dari mana gitu? Kalau inspirasi menulis tuh, kalau untuk sekarang ya, kalau misalnya dulu waktu kali pertama nulis ya pasti inspirasinya namanya anak kecil, apa yang dilihat misalnya di TV gitu, diikutin. Tapi kalau sekarang tuh misalnya aku nonton film, aku juga pencinta drakor ya. Jadi kalau habis nonton drakor ada cerita yang bagus gitu, itu sangat menginspirasi. Terus aku juga nggak cuma nulis di Wattpad, tapi aku juga baca di Wattpad gitu. Kalau nemu author yang keren banget tulisannya tuh, itu menginspirasi kayak pengen dong bikin cerita yang kayak gini, misalnya tentang apa gitu, tapi alurnya tetap beda. Kayak misalnya ceritanya tentang hantu gitu kan ya, tapi aku bikinnya hantunya yang lain gitu. Autor apa? Jadi inspirasi. Autor idaman Kakak tuh siapa sih di Wattpad itu? Aduh, aku nggak hafal namanya, soalnya biasanya mereka tuh pakai username yang aneh-aneh gitu loh. Oh iya sih. Tapi kan Kakak enggak Iya, nih. tapi iya, aku doang kayaknya nggak aneh. Tapi ada sih, ada author yang dia tuh menginspirasi buat aku dan aku pengen nulis kayak dia, cuman belum bisa. Aku lupa siapa namanya. Pokoknya dia tuh bisa nulis kayak satu buku ini berhubungan dengan buku yang lain gitu. Aku pengen yang kayak gitu, tapi belum bisa sih. Kayak trilogi gitu ya? Iya betul, trilogi. Kan tuh jadiin buku bisa itu. Ya semoga ceritanya Kakak nih, karyanya Kakak ini suatu saat ya ada trilogi gitu. Pasti Iya, keren amin. tuh. Pengen banget. Iya, pengen banget. Iya. Aku lihat di Wattpadnya Kakak nih. Itu kan apa ya Kak itu? AU ya itu karyanya. AU atau enggak sih? Fanfiction ya. Ya, fanfiction. Gitu. Itu Iya, kenapa Kak soalnya kok pilih? Iya, K-popers kan. Tadi kan udah sempat K-popers. disinggung gitu. Suka drakor juga gitu. Kenapa sih Kak kok apa itu bikin fanfiction gitu? Soalnya dulu itu sebelum nulis, aku kan suka K-pop juga dari SD ya. Jadi sebelum berani untuk nulis, aku udah baca-baca fanfiction gitu. Nah terus kayak enak aja, bisa waktu baca tuh bisa sambil bayangin orangnya ini gitu. Dan mungkin kalau misalnya aku baca novel pun, misalnya novel Indonesia, aku juga bakalan bayangin orang ini siapa ya, orang ini siapa, apakah orang ini Reza Rardian atau orang ini Morgan. Itu sambil bayangin tuh enak gitu. Akhirnya milihnya nulisnya di fanfiction aja. Iya. Sekalian sama bayangin visualisasinya. Berarti biar lebih mudah bayangin tokohnya gitu ya. Iya, lebih mudah lebih ngena aja sih kalau buat aku. Iya, soalnya kan kalau kita baca novel itu kan kita dikasih kebebasan berpikir tuh ini tokohnya ini kayak gimana, kayak gitu-gitu kan. Makanya kadang kalau ada film atau apapun diambil dari novel tuh kadang yang udah baca novelnya tuh kecewa gitu nggak sih Kak? Duh kok gini tokohnya kayak gitu. Iya, kebanyakan emang kayak gitu. Mulai nggak cuma tokoh tapi kayak alur ceritanya tuh, loh kok alur ceritanya beda ya gitu. Iya, seringnya lompat-lompat gitu ya Kak ya. Nggak seruntut di novel gitu. Nah benar, tapi kalau misalnya satu film kita buat seperti novel,
kayaknya film itu nggak akan selesai dalam 1 jam. Iya sih Kak. Ya kan buku novel tuh tebel banget ya. Ada berapa ratus halaman tuh. Iya. Dibuat Malah film. jadi series, jadi sinetron. Sinetron dong. Ikatan Cinta tuh Kak. Iya. Wah. Tadi sempet disinggung suka K-pop dari SD, itu berarti zaman-zamannya Musik Bank tuh ya Kak. Musik Bank masih di TV tuh. Iya, pulang sekolah langsung ambil Iya. remote nonton TV gitu. Iya, dulu aku juga sempet tuh lihat Musik Bank. Ada aku cowok ya nggak apa-apa sih. Dulu aku Nggak apa-apa, nggak ada yang larang. nggak ada yang larang, ngefan girl saya. Iya, nggak apa-apa. Keren itu. Iya, ini nih Kak. Kak Laras kan udah semester 7 nih. Ini pastinya sibuk ya. Sibuk banget malah semester 7 tuh nyiapin skripsi dan lain-lain. Itu menjaga produktivitas menulisnya tuh gimana sih Kak? Atau memotivasi dirinya biar tetap menulis gitu. Itu gimana? Atau mungkin nggak harus waktu semester 7 ini deh. Sebelum-sebelumnya itu kan pasti juga sibuk kan kuliah, tugas, terus dan lain-lain kayak gitu. Caranya Kak Laras itu untuk menjaga produktivitas menulis itu gimana? Iya, waktu itu kayaknya emang benar udah kejadian dari awal-awal jadi maba itu udah agak susah ya nulis, apalagi tugas-tugas kuliah banyak, terus punya tanggungan di tempat lain. Itu cara aku untuk menjaga kalau misalnya aku luang, di waktu yang luang benar-benar aku merasa luang, aku bakalan nulis. Kayak misalnya aku mau tidur, kan luang nih, tapi belum bisa merem. Akhirnya aku buka Wattpad, aku ngetik pakai HP aja, terus disimpan di draft, tapi nggak langsung diunggah, nggak langsung diupload. Nanti akhirnya nimbun draftnya banyak. Itu sih salah satu caranya. Terus yang lain, kalau memang misalnya aku nggak punya draft untuk diunggah, aku ya akan tetap mengutamakan kegiatan utama dulu. Wattpad ini kan cuma sekadar hiburan aja sih buat aku, buat melampiaskan apa ya, kekesalanku. Terus aku hobinya di sini, jadi nggak jadi yang utama gitu. Terus aku pasti ngasih pengertian ke readers, ke teman-teman yang baca, kalau apapun yang terjadi, meskipun ini lama untuk kalian nunggu episode setelahnya, tapi cerita ini pasti akan selesai gitu. Karena aku nggak mau juga bikin buku yang nggak selesai, karena itu nggak enak banget kalau misalnya di Wattpad kita baca udah asik-asik, ternyata acaranya nggak selesai gitu. Jadi pasti ngasih pengertian ke mereka. Kalau luang kita sempetin untuk nulis gitu. Oke. Terakhir nulis kapan sih Kak di Wattpad ini? Terakhir? Iya. Terakhir nulis kayaknya 1 minggu lalu, tapi belum aku unggah. Oh iya, masih di draft kayak gitu tadi ya? Iya, aku draft. Soalnya nanti kan juga disunting lagi kalau mau unggah. Oh iya sih, iya. Di Wattpad ini kan itu ya, kayak itu platform umum gitu, semua bisa akses, dan karyanya Kak Laras itu ditaruh di situ, dan ya suaranya karya gitu ya kayak pasti apa itu rawan gitu diplagiasi gitu, atau mungkin di copy paste gitu. Pernah nggak sih Kak mengalami kayak gitu, dicomot gitu karyanya terus ditulis ulang gitu, ceritanya sama, alurnya sama kayak gitu-gitu? Tapi sejauh ini aku belum menemukan sih kalau misalnya ada yang sama kayak ceritaku gitu. Gitu ya. Terus aku sendiri juga jangan sampai nyomot cerita orang lain. Terinspirasi boleh, tapi jangan sampai plagiasi gitu loh. Modifikasi gitu ya kayak. Iya, jadi kalau kita terinspirasi misalnya pengen bikin cerita kayak ceritanya Goblin gitu. Tapi ya jangan disamain kayak Goblin, alurnya jangan kayak gitu. Iya. Kalau sama persis itu kan ya nggak kreatif malahan. Ya itu enggak, tapi banyak banget sih kalau di Wattpad itu, kalau aku baca itu banyak banget cerita-cerita tuh yang sama. Kayak misalnya aku baca buku ini sama buku yang lain tuh sama. Terus ada yang sama kayak film, atau sama kayak alur di salah satu video klip apa gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Terus gimana tuh Kak? Udah dibiarin aja gitu? Wah, aku nggak tahu sih.
Tapi biasanya banyak yang komen, kayak banyak yang komen gitu, atau ada autor yang mungkin nggak terima karyanya mirip sama orang lain gitu. Ya itu urusan internalnya mereka aja. Aku cuma baca komen aja gitu. Kita memantau ya netizen gitu. Iya, nyimak aja gitu. Iya, nyimak drama gitu. Enak sih. Lihat orang lain ribut gitu ya. Iya. Tipikal netizen banget lah. Iya, kita nyimak aja gitu. Lihat. Seru ya kan? Kakak nih mulai nulis di Wattpad kapan sih, Kak? Banyak temen juga, walaupun nggak kenal. Aku inget banget, soalnya di Wattpad itu ada ya, Februari 2016. Di Wattpad itu ada 2016. Kayak iya, 2016 itu ada apa SMA? 5 tahun berarti, hampir 5 tahun gitu. Iya. Udah lama tuh. Udah 5 tahun sih, Februari kayaknya. Iya, udah TK tuh. TK 0 kecil tuh, 5 tahun. Lama. Ini ya, apa itu? Kak Laras kan udah bergelut lama nih di Wattpad. Mungkin ada tips and tricks gitu. Tips and trick khusus nih buat sobat pendengar nih yang mungkin pengen gitu nulis karyanya tuh di Wattpad tapi nggak tahu cara mainnya Wattpad itu kayak gimana nih. Maksudnya ya atmosfernya gimana, lingkungannya kayak gimana. Mungkin ada tips and trick nih Kak buat sobat pendengar nih yang mau mulai nulis di Wattpad atau mungkin di platform menulis lainnya. Iya, tips and trick ya buat sobat pendengar. Kalau mau nulis, jangan mikirin apa-apa, udah langsung nulis aja, nggak usah takut. Kadang kalau kita mau nulis, terus kita tuh punya pikiran yang, aduh nanti tulisanku ada yang baca nggak ya? Ada yang suka nggak ya sama tulisanku gitu? Nggak usah takut soal itu, pokoknya nulis aja dulu, nanti siapa yang baca itu bonus buat kita. Terus kalau mau ngunggah ke Wattpad, kalau misalnya nggak tahu bisa searching, sumbernya juga banyak di Google atau cari tutornya di YouTube. Di Wattpad itu gampang kok kalau mau unggah itu, nggak yang ribet banget itu enggak. Terus mau ngunggah dimanapun, nggak cuma di Wattpad, mau di blog atau platform yang lain, itu sesuka hatinya teman-teman aja. Pokoknya kalau emang pengen nulis, ya udah ditulis aja dulu, nggak usah mikirin yang lain. Pokoknya nulis aja dulu. Iya. Berarti disalurkan aja dulu ya pikirannya itu, ide-idenya. Iya. Urusan itu nanti belakangan deh, gitu bonus deh. Ya itu ya sobat pendengar, mungkin bisa dicatat tuh, bisa di note. Yang penting nulis aja dulu. Oke nih Kak, terakhir nih untuk menutup perbincangan singkat kita nih pada Creative Talk yang ketiga ini ya, ada pesan-pesan nih yang ingin disampaikan nggak kepada sobat pendengar, atau mungkin motivasi nih untuk sobat pendengar yang belum bisa produktif, atau mungkin ingin menulis, atau mungkin yang udah mulai nulis tapi masih macet di tengah jalan, atau mungkin yang masih cuma angen-angen tok gitu istilah bahasa Jawanya gitu, bayangan aja belum mulai menulis tuh gimana? Apa ya, motivasi nggak pinter ngasih motivasi, tapi kayak itu tadi kalau emang pengen nulis aja dulu. Terus kalau teman-teman bisa meyakinkan dirinya, ini aku nulis ini buat apa sih? Apakah untuk hobi atau buat cari cuan? Kalau buat cari cuan, kalian harus produktif, benar-benar produktif dan konsisten. Tapi kalau kalian sekadar hobi, ya jangan sampai hobi kalian ini menyingkirkan kegiatan utama kalian. Jadi kalian harus punya prioritas. Kalau untuk prioritasnya yang sekarang belajar, ya belajar dulu, nulisnya nanti. Buat waktu luang kalau kalian capek, nulis gitu. Terus kalau yang macet di tengah jalan, nggak apa-apa. Kita cari kesenangan dulu aja. Yang lain nanti kalau udah mulai niat nulis lagi, dibenerin lagi tulisannya, ditambahin lagi tulisannya. Iya. Gitu ya. Yang penting menyempatkan waktu dan udah mulai nulis aja dulu gitu ya. Iya. Intinya. Nggak usah takut, nggak usah
mikirin apa-apa. Kalau emang seneng nulis ya udah nulis aja. Oke. Di note ya teman-teman nih sobat pendengar yang ingin mulai menulis atau macet atau mungkin angen-angen aja gitu, bayangan aja gitu. Emang bisa Kak cari cuan di Wattpad itu? Tadi kan sempat disinggung tuh. Kalau aku kurang begitu paham ya, tapi yang aku tahu sekarang di Wattpad itu ada sistem Wattpad Premium gitu. Nah, nanti kalau kita pakai Premium, kita bisa nulis dan bukunya itu dibaca, tapi pembacanya harus bayar, kasih koin ke kita gitu. Nah, aku nggak tahu nanti koinnya itu bakalan gimana. Apakah gitu. bisa diuangkan atau diganti yang lain mungkin? Iya. Soalnya aku nggak pakai yang premium. Aku takutnya tuh kalau misalnya pakai yang premium, jadi nggak punya temen lagi gitu di Wattpad. Terbatas gitu Soalnya ya. mereka iya, kebanyakan kasusnya tuh kalau udah premium kan mereka nggak semuanya bisa baca. Iya. Akhirnya Wattpadnya di screenshot, diunggah ke Instagram kayak gitu. Akhirnya interaksi kita ke teman-teman pembaca itu jadi sedikit aja. Iya. Iya, jadi aku nggak deh, santai aja. Kan ini cuma hobi gitu. Iya sih, hobi aja. Buat seneng-seneng aja gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih Kak Laras untuk ilmunya ini. Ada ilmunya ini. Banyak banget tadi. Lumayan menarik ini. Mungkin dari sobat pendengar setelah mendengar Creative Talk kali ini mungkin dapat wangsit gitu. Dapat hidayah. Wah, aku ingin nih nulis biar kayak Kak Laras nih. Biar bisa dibaca lebih dari 100.000 orang gitu. Ini keren banget nih. Terima kasih ya Kak Laras ya sudah menyempatkan waktunya hadir di Creative Talk kali ini. Ya, kembali kasih. Kembali kasih. Semoga sukses ya Kak kuliahnya nih. Skripsinya dilancarkan, Amin. apa-apanya setelah lulus Amin. nanti juga dipermudah gitu ya. Amin. Makasih. Oke, itu saja dari saya selaku host untuk Creative Talk Podcast kali ini. Semoga Creative Talk kali ini membawa berkah gitu ya untuk teman-teman nih sobat pendengar dan bisa menjadi inspirasi ke depannya untuk sobat pendengar untuk mulai menulis gitu. Seperti yang udah disampaikan Kak Laras tadi, udah mulai nulis aja, gak usah mikir apa-apa, yang penting nulis aja dulu. Oke, sekian untuk Creative Talk Podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Creative Talk Podcast episode berikutnya.